Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Bu Ifah. Di sini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum Bu Ifah mulai, Bu Ifah mau bertanya, gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga anak-anak di rumah sehat semuanya dan ingat harus menjaga kebersihan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa, Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semoga dengan membaca basmalah kita nanti diberi kemudahan dalam belajar dan mengerjakan tugas. Oke, kali ini Bu Ifah akan menjelaskan tentang bab 8 akhlak, yaitu perilaku terpuji. Sudah siap anak-anak? Oke anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran pagi hari ini? Baik, kita akan belajar bab 8 tentang akhlak, yaitu perilaku terpuji. Perilaku terpuji atau akhlakul karimah yang disebut dengan akhlak terpuji. Oke. Nah, perilaku terpuji di sini ada apa aja ya? Banyak sekali. Nah, yang pertama, perilaku terpuji merupakan salah satu macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat Muslim atau umat yang beragama Islam. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini yang beragama Islam itu harus memiliki sifat terpuji atau akhlakul karimah. Contohnya perilaku terpuji itu ada apa aja? Ada banyak sekali. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Jujur itu juga termasuk perilaku terpuji. Jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, adil, sabar, menyayangi terhadap sesama makhluk hidup itu juga termasuk akhlak terpuji. Tolong menolong juga termasuk perilaku, juga termasuk akhlakul karimah. Berarti semua itu, contoh-contoh itu dan masih banyak lagi itu termasuk perilaku terpuji. Oke, kita akan bahas satu persatu sambil anak-anak melihat buku paketnya. Dibuka buku paketnya bab 8. Kita akan belajar tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk. Nah, kasih sayang itu adalah perasaan hati yang muncul yang akan membuat perbuatan terpuji. Kita harus menyayangi terhadap semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia loh anak-anak. Ada tumbuhan, ada binatang juga. Itu termasuk makhluk hidup. Nah, contohnya sekarang, contoh kasih sayang terhadap manusia. Siapa yang bisa mencontohkan? Baik, oke, Bu Ifah contohkan. Nah, contoh kasih sayang terhadap manusia itu contohnya anak-anak sedang di rumah bersama keluarga. Ayahnya baru bekerja, bunda baru mencuci pakaian. Lalu anak-anak punya adiknya nggak ada yang jaga. Nah, anak-anak berarti harus menjaga adiknya dengan baik. Caranya mengajak bermain, terus apalagi mengajak bercanda dengan baik, ya tidak boleh berantem. Itu termasuk kasih sayang terhadap makhluk hidup. Oke, yang kedua sekarang, kalau contoh kasih sayang terhadap tumbuhan, apa? Ada yang tahu? Baik, oke, yaitu dengan cara tumbuhan itu berarti tanaman. Tanaman kita siram, kita punya tanaman di rumah. Nah, kita sirami, kita kasih pupuk biar tanamannya menjadi tumbuh bagus, bunganya menjadi mekar. Itu termasuk kasih sayang terhadap tumbuhan. Yang ketiga tadi ada kasih sayang terhadap binatang. Oke, contohnya apa ya? Siapa yang di rumah punya binatang? Yang memelihara hewan?
Oke, banyak sekali. Oke, ada yang memelihara kucing, ayam, dan lain sebagainya. Nah, itu cara contoh kasih sayangnya terhadap binatang gimana? Betul sekali. Ya, yaitu memberikan makan, merawatnya. Kalau kucing juga memandikannya biar kucingnya nggak bau, selalu bersih dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua ada tolong menolong. Sudah tahu ya, sifat tolong menolong itu termasuk sifat akhlakul karimah, sifat yang baik. Oke. Nah, tolong menolong itu adalah sikap saling membantu dalam kebaikan. Tolong menolong tidak harus kita tolong di sekolahan atau di rumah, tidak, tapi dimanapun kita berada harus saling menolong. Kita tidak kenal sama seseorang itu, tapi kalau seseorang itu membutuhkan bantuan kita, kita harus tetap menolong. Oke, anak yang suka menolong itu akan disukai banyak orang, akan disukai banyak teman. Allah juga sangat menyayangi anak-anak yang suka menolong. Allah juga akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Baik, jadi anak-anak ketika melihat orang yang sedang kesusahan atau anak-anak sedang bermain dengan temennya, bermain sepedaan, lalu temennya itu terjatuh, sikap yang harus anak-anak berikan kepada temennya gimana? Atau diem aja, atau menertawakan, atau kita harus menolongnya? Bagus, kita harus menolongnya karena kita harus memberikan sifat yang tolong menolong, akhlakul karimah. Sama siapa aja, tidak hanya sama teman, keluarga, adik juga, sama bapak ibu guru atau ayah ibu juga harus saling tolong menolong. Menjaga adik tadi juga termasuk sifat tolong menolong. Baik, hanya sedikit yang bisa Bu Iva sampaikan. Nanti jikalau ada yang belum paham, kurang jelas atau masih ingin bertanya tentang materi bab 8 ini, bisa hubungi Bu Iva, bisa WA atau video call, atau nanti janjian dulu sama Bu Iva boleh. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang akhlak. Nah, Bu Iva pesen sama anak-anak sebelum Bu Iva tutup. Bu Iva pesen yang pertama harus menjaga kebersihan, terus di rumah aja, terus jangan lupa sholat 5 waktu, tetap harus dikerjakan walaupun hanya di rumah. Tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.